Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Rampes. Pemirsa, Akang Teteh, para mahasiswa, saya Didi Mulyadi sedang berada di kafe KKB Ikopin. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, kedatangan dua tokoh masyarakat Kabupaten Sumedang. Sebelah kiri saya hadir Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang, Sampurasun. Beliau mantan pemain Persib Bandung, kalau tidak salah zaman Ajat Sudrajat ya Pak? Ya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya bilangnya Akang Teteh aja ya. Akang aja, Akang aja. Karena kalau di kultur politisi itu biasanya Akang sama Teteh, gitu kan. Kemudian sebelah kanan saya Teh Sonia Sugia. Beliau tokoh masyarakat Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Beliau juga pernah mencalonkan bupati ya, Teh? Wakil Bupati. Wakil bupati. Apakah akan berikutnya akan ikut perhelatan lagi? Ya, lihat situasi Pak. Tepuk tangan. Baik, saya akan bertanya ke Kang Japar ya. Ya. Kang Japar, Jatinangor itu kan ada beberapa perguruan tinggi. Ya. Salah satunya Ikopin. Betul. Yang notabene Ikopin adalah perguruan tinggi perkoperasian. Nah, menurut Kang Japar, kemanfaatan atau pengembangan untuk usaha kecil dan menengah dan koperasi di Jatinangor, bagaimana konsep menurut kawan-kawan di Partai Golkar? Terima kasih Bung Didi. Ya, saya diundang di KPKKB ya, dan alhamdulillah barusan menanyakan bagaimana pemanfaatan adanya perguruan tinggi di Jatinangor. Sudah barang tentu saya selaku warga masyarakat Kabupaten Sumedang sangat berterima kasih dan sangat berharga dengan keberadaan perguruan tinggi yang mayoritas ini ada di kawasan Jatinangor. Ini satu kawasan, boleh dikatakan kawasan perguruan tinggi, keberadaan IPDN, ya, ITB, Unpad, Ikopin. Ya, ini satu hal yang sangat positif bagi warga masyarakat Jatinangor. Dengan keberadaannya Ikopin apalagi, ini sebagai perguruan atau university yang saat ini sudah diemban dan manfaat bagi masyarakat Sumedang sangat bagus, sangat positif. Ya, mudah-mudahan keberadaan perguruan tinggi ini ya bisa bertambah di Jatinangor ini. Ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama UKM di Jatinangor ini. Dengan keberadaan perguruan tinggi ini sudah barang tentu muncullah adanya tempat kos, ya, adanya pedagang-pedagang kaki lima lain sebagainya, termasuk juga apartemen lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa ekonomi di Jatinangor ini boleh dikatakan sangat maju lah barangkali. Dan ini imbasnya dengan keberadaan perguruan tinggi ini ya harga tanah di Jatinangor itu sangat tinggi. Yang dulunya notabene kita, kalau saya lagi muda nih lewat ke sini, kalau saya dipanggil untuk latihan ke Bandung ke Persib ini takut nah. Itu karena di sini sangat sepi sekali. Tapi dengan keberadaan perguruan tinggi yang begitu membarak di Kabupaten Sumedang ini, khususnya di kawasan Jatinangor, ini betul-betul sangat positif, sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, dan mudahan ke depan ini lebih baik dan lebih maju kembali. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan PDB-nya juga Jatinangor paling tinggi ya? Paling tinggi, karena Jatinangor ini sebagai kontribusi PAD bagi Kabupaten Sumedang, dan kedepannya ini semakin tinggi kontribusinya, yang sudah barang tentu di kawasan Sumedang ini tidak semua seperti Jatinangor. Keberadaan pabrik, ya,
keberadaan apartemen, hotel dan sebagainya, kontribusinya sangat bagus. Ada lapang golf dan sebagainya. Dan ini meningkatnya PAD di Kabupaten Sumedang adalah keberadaan kawasan Jatinangor. Dan mudah-mudahan ke depan Jatinangor ini sebagai pintu mukanya Kabupaten Sumedang. Kalau sudah lihat di Jatinangornya sudah bagus, ya. Dan saya harapkan pemerintah daerah ini infrastruktur Jatinangor itu harus diutamakan. Jalan sampai ke pelosok desa, gang-gang ini harus bagus. Ya, ini karena Jatinangor itu merupakan kawasan betul-betul boleh dikatakan bukan hanya orang Jawa Barat yang datang ke Jatinangor, tetapi nasional, bahkan internasional. Ada dari Malaysia, dari Singapura yang mencari ilmu di Jatinangor. Barangkali itu. Iya, baik, terima kasih Kang Japar. Kemudian Kang Japar, Jatinangor itu ada wacana, Ya. bahkan sudah diwacanakan bahwa Jatinangor itu akan dibentuk kota tersendiri. Bahkan sudah di panitia pembentukannya sudah Ya. disahkan ya. Ya. Nah, menurut Kang Japar dan kawan-kawan di Partai Golkar, bagaimana sih konsepnya? Kemudian apa setujukah, tidakkah gitu kan? Enggak. Ya, Jatinangor ini dulu waktu saya ini di DPRD ya, ini sebagai kawasan satelit. Ya, karena sesuai dengan agenda pembangunan di Kementerian Bappenas. Ya. Tetapi dengan terbentuknya sekarang bahwa keberadaan Jatinangor ini, yang tadi dikatakan bahwa Jatinangor ini kontribusi yang paling tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sumedang. Sudah barang tentu jangan sampai nanti ke depan Jatinangor memisahkan diri. Adanya Badung Timur, nanti saya kira saya selaku warga masyarakat Sumedang saya tidak setuju. Ya, kenapa demikian? Karena tujuannya dibentuk dari yang kemarin disahkan oleh tentang kawasan Jatinangor itu hanya sebatas bagaimana program pemerintahan ini supaya Jatinangor itu lebih baik lagi, dari mulai infrastruktur, dari mulai pengembangan Jatinangor harus terencana dan terprogram dengan baik. Apalagi nanti ada jalan dari Tanjung Sari, Pasir Jambu sampai ke Lembang. Nah, nanti di belakang kawasan Pramuka ini betul-betul daerah wisata yang menyambungkan antara Bandung Barat, Kabupaten Badung sama Sumedang. Dan ini sudah disepakati. Bahkan infrastruktur dari Tanjung Sari sampai ke Pasir Jambu ini kurang lebih sekitar 15 miliar lah untuk infrastruktur ini. Nah, ini bagaimana supaya kawasan Jatinangor itu betul kawasan yang kawasan pendidikan yang betul-betul representatif. Bahkan kami ini sebenarnya tidak boleh ada pembangunan perumahan di sana karena mengganggu tentang daerah konservasi. Ya, jangan sampai nanti dengan keberadaan hujan yang terus-menerus yang mengakibatkan banjir ke wilayah selatan Jatinangor. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Maka dari itu saya harapkan bahwa siapapun yang duduk di pemerintahan, bagaimana kawasan Jatinangor ini harus lebih maju dan lebih baik dari yang saat sekarang kita rasakan. Saya kira itu. Baik. Pokoknya tidak setuju kalau Jatinangor menjadi Bandung Timur, saya tidak setuju. Jadi kesimpulannya sikap Partai Golkar Kabupaten Sumedang tidak setuju kalau Jatinangor itu memisahkan Sudah jelas, saya punya 7 kursi di DPRD, sudah saya instruksikan bahwa ini sebagai kawasan pendidikan yang tidak boleh terpisahkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan akan Teteh. Baik Kang Japar, saya berikutnya beralih ke Teh Sonia ya. Iya, siap. Teh Sonia merupakan tokoh masyarakat di Jatinangor, kemudian juga seorang pengusaha
yang sekarang ini bekerja sama dengan KKB Ikopin. Nah, Kak Sony, kita kan sudah ongoing ya kerjasama dengan KKB masalah berparkiran, kemudian ada wisata pangan yang di belakang 3 hektar itu. Bagaimana sih kelanjutannya? Sini, mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngatur ke nuhun Kang Didi. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu? Campur mangga. Ya bahasa Indonesia aja tuh. Ya. Mangga. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Didi selaku dari KKB Ikopin ya, juga untuk ketua saya Bapak Haji Sidik Japar, juga rekan-rekan semua para muda-mudi yang sedang ada di KPKB Ikopin pada saat ini. Alhamdulillah kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Seperti apa yang ditanyakan oleh Kang Didi barusan, bahwa alhamdulillah saya Sonia Sugian, kemudian saya juga atas nama perusahaan saya sebetulnya PT Gracella Nur Ramadhani mendapatkan kepercayaan dari Yayasan Ikopin dan dari juga KKB Ikopin untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan di areal ini ya Pak ya. Alhamdulillah saya sudah membuat konsep dan kita pun sudah membuat set plan bahwa di areal KKB Ikopin ini yang tadinya kan parkirannya tinggi ya Pak ya, sehingga kadang-kadang ketika kita lewat juga tidak terlihat gitu karena pandangannya terlalu tinggi. Alhamdulillah kemarin baru saja selesai kita ratakan parkirannya sehingga setara dengan jalan, sehingga pemandangan itu terlihat lebih indah kalau misalnya dilihat langsung dari jalan. Nah sekarang sudah mulai, kemudian di areal yang 3 hektar ini rencananya selain di depannya ada nanti rumah makan khas Sunda, kemudian di deretan sebelah sini juga akan dibuat booth yang nantinya bisa dipakai untuk berjualan, menampung para UMKM di Kabupaten Sumedang. Nah, kita rencananya di sini akan menampilkan berbagai macam UMKM yang memproduksi makanan khas ubi Cilembu, misalnya keripik Cilembu, keripik singkong, beberapa paganan yang berasal dari khas Sumedang khususnya akan kita pasarkan di sini supaya orang akan lebih mengetahui, oh inilah makanan-makanan khas Sumedang hasil UMKM-nya Sumedang. Kemudian di areal yang ke belakang juga rencana saya akan membuat sarana olahraga. Di antaranya ada jogging track, ada mini soccer, kemudian kita juga akan membuat wisata pangan, Pak. Jadi bagaimana caranya kita bisa berekreasi, menyajikan tempat rekreasi kepada masyarakat yang seyogianya sangat bermanfaat lah. Selain kita bisa menata lahan yang ada dengan ditanami berbagai macam tanaman, karena saya juga sudah mempunyai konsep di sini akan dibuat menjadi beberapa agrowisata buah dan agrowisata bunga, sehingga nanti juga dari taman bunga matahari misalnya salah satu contoh yang sudah kita konsepkan itu bisa menjadi lahan-lahan yang instagramable gitu, orang-orang bisa membuat syuting video atau buat di IG seperti itu. Nah kemudian kita juga ingin memberikan menyajikan tempat untuk pagelaran seni. Jadi rencananya nanti akan dibuat seperti aula atau pendopo, di mana kalau setiap malam minggu seperti ini bisa disajikan berbagai kesenian khas Sunda. Tentunya bisa saja jentreng, bisa saja kaca pisuling, bisa saja band, bisa saja musik etnik tradisional, pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita sajikan di sini, sehingga tidak sulit lagi karena di sini kan banyak mahasiswa, banyak pendatang untuk mencari hiburan di luar. Dan rencana saya dengan menciptakan arena KKB Ikopin sebagai sarana hangoutnya anak muda, ini bisa menjadi pintu gerbang Sumedang. Saya ingin menciptakan Jatinangor Kasohor. Karena apa? Jatinangor ini adalah memang gerbangnya kota Sumedang. Jadi apabila ketika masuk ke suatu daerah atau ke suatu tempat, kalau di gerbangnya saja sudah terlihat indah, sudah terlihat bagus, sudah menarik, pasti nih di dalamnya juga sama nih menariknya seperti yang ada pemandangan seperti yang di depan. Mungkin kurang lebih begitu Kang Didi konsepnya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu.
luar biasa konsep Teh Sonia bahwa KKB Ikopin akan menjadi pusat wisata pangan dan Arena hangout ya. hangout. Nah, mudah-mudahan secepatnya terwujud. Iya. Ya. Baik pemirsa, saya ada yang lupa tadi dalam memperkenalkan. Kalau tadi Kang Japar mantan pemain Persib dan sebagai ketua Golkar ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang, Teh Sonia sebagai wakil ketua 1 ya. Wakil ketua bidang pemberdayaan Wakil ketua perempuan bidang dan pemberdayaan perlindungan anak. perempuan. Ya. Baik, pertanyaannya berikut, Teh Sonia, KKB Ikopin sekarang mengarah kepada operasi konsumen. Ya. Nah, bagaimana menurut konsep Teh Sonia dikaitkan dengan program UKM naik kelas? Iya. Mangga. Memang KKB itu atau Ikopin itu memang erat sekali kaitannya dengan koperasi, karena koperasi itu memang penopang ekonomi masyarakat. Dari sejak zaman dulu kita sudah menggalakkan koperasi sebetulnya sampai ke tingkat desa-desa, dan sekarang juga seperti KUD peternakan, KUD susu, pertanian sebagainya masih berjalan. Dan sudah seyogianya bahwa Ikopin sebagai induknya gitu ya, sebagai induknya koperasi harus berjalan juga koperasinya di sini. Di sini juga salah satunya ada konsep bahwa bagaimana koperasi Ikopin atau KKB menyediakan kebutuhan untuk para mahasiswanya. Kemudian selain itu juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi kita ingin menciptakan bahwa di KKB Ikopin ini semua lengkap. Dari mulai sarana, prasarana, kebutuhan pangannya, kebutuhan olahraganya, kebutuhan untuk pendidikannya sudah barang tentu ya, kita ingin semuanya lengkap. Dan kenapa di sini dibuatkan tempat-tempat untuk mempromosikan berbagai macam produksi atau kreasi dari para pelaku UMKM. Justru disinilah nanti saya ingin pamerkan semuanya bahwa inilah miniaturnya Sumedang. Dari mulai UMKM-nya kerajinan, UMKM-nya makanan, sampai segala macam apa yang kita punya, semua aset yang kita punya, kearifan lokal yang ada di Sumedang, kita ingin tampilkan khususnya di KKB ini Pak. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa saya ingin KKB Ikopin ini menjadi gerbangnya Jatinangor, menjadi gerbangnya Sumedang, sehingga Jatinangor Kasohor itu memang benar-benar terwakili oleh KKB Ikopin. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Teh Sonia. Jadi mudah-mudahan segera terwujud Jatinangor Kasohor ya. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan terkait tadi dengan wilayah perkotaan. Kita sebetulnya setuju saja dengan adanya Jatinangor sebagai wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang. Tapi dengan satu syarat bahwa Jatinangor itu tetaplah bagian dari Sumedang. Dengan adanya wacana Bandung Timur, mungkin kita ada sedikit kekhawatiran karena ingin merekrut beberapa kecamatan di wilayah timur Sumedang itu mau direkrut katanya ke Bandung Timur. Dan kita sebagai warga masyarakat Sumedang, juga untuk para anggota Dewan, sudah selayaknya kita mempertahankan Jatinangor. Karena apa? Karena inilah aset kita. PAD terbesar Sumedang itu 55% itu berasal dari daerah Jatinangor, salah satunya. Dan itu yang harus kita pertahankan. Dan justru dari itulah apa yang sudah didapat dari Jatinangor, kita harus tampilkan pula di Jatinangor ya Ketua ya. Betul. Supaya apa? Supaya Jatinangor ini semakin kasohor tentunya ya. Terima kasih Teh Sonia. Saya beralih lagi ke Kang Japar. Kang Japar, Partai Golkar itu partai tertua, partai paling modern, partai paling demokratis. Nah, sekarang ini negara Indonesia itu kan sedang mengalami bonus demografi. Ya. Artinya tenaga kerja produktif lebih banyak daripada tidak produktif. Lebih banyak milenial, lebih banyak anak-anak muda. Ya. Nah, bagaimana Partai Golkar dalam meraih anak-anak muda, anak-anak milenial gitu kan, meraih simpati gitu kan. Kan sekarang itu banyak anak-anak
Kang Japar yang apa namanya, alah politikan gitu kan, yang penting mah Persib menang gitu kan. Nah, bagaimana menurut Kang Persib Japar? juara. Ya Kang Didi, terima kasih. Ya partai kami ini, Partai Beringin ini boleh dikatakan partai tua ya. Namun demikian dengan situasi dan kondisi yang serba modern, serba digital ya. Saat ini sudah berantam harus bisa menyesuaikan diri ya. Partai Golkar ini partai kekaryaan ya, di mana didirikan Golkar ini dari Trikarya ya, ada Kosgoro, ada Soksi, ada MKGR. Nah, dengan melalui Trikarya ini yang mendirikan Kosgoro, Soksi dan MKGR ini, nah ini diciptakan bagaimana bisa meraih milenial ya, termasuk pakaiannya pun harus milenial ya. Nah, dari situ sekarang Golkar ini harus modern ya, dengan kekaryaan-kekaryaan yang ilmiahnya ya kita ciptakan ya. Tadi yang disampaikan kader kami Ibu Sonia itu memang betul. Bagaimana nih Jatinangor ini geografinya kan milenial. Dengan keberadaan adik-adik kita nih dari bagian timur ya. Ini kita manfaatkan dengan seluruh Indonesia ini mendidik mencari ilmu di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang ini, bagaimana memberikan karya-karya yang betul-betul sangat positif bagi regenerasi muda ini ya. Tidak lagi zamannya dulu Orde Baru ya, tetapi sekarang ini serba digital ya. Bagaimana menyampaikan sesuatu pun sekarang melalui medsos ya, melalui IG, melalui FB dan sebagainya, yang betul-betul kegiatan ini yang sangat positif, yang sangat tertarik bagi para milenial ini. Tidak seperti dulu ya, kita ini melakukan kunjungan yang positif ke daerah, tapi sekarang ini bagaimana merangkul komunitas-komunitas milenial ini ya, yang menjamurlah di seluruh pelosok Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang ini, untuk memberikan suatu kegiatan yang sangat positif bagi para milenial ini. Ya sudah barang tentu ya kami mengharapkan ya, ini kebetulan Ibu Sonia sebagai ketua perempuannya Partai Golkar merangkul yang muda-muda. Muda-muda diciptakan bagaimana supaya ini tertarik kepada Partai Golkar melalui generasi perempuannya, melalui Kosgoronya, melalui Soksinya. Nah itu Pak. Nah dengan Trikarya ini ada juga Hastakarya, ada AMPI, ada MDI, ada Satkar Ulama, itu urusan ulama. MDI urusan yang dakwah-dakwah. Nah itu pemudanya kita rangkul melalui Angkatan Muda Partai Golkar. Itu Angkatan Muda Partai Golkar usianya ya 30 tahun ke bawah. Itu supaya merangkul para milenial. Juga ada KPPG. Nah, ini kelompok perempuan-perempuan Partai Golkar, di mana Ibu Sonia ini lebih agresif. Kita bentuk sampai ke pelosok desa ya. Dari kabupaten, kecamatan sampai pelosok desa, diciptakan bagaimana dia menjadi para UMKM di daerah. Nah, dikaryakan seperti ya, ada yang kursus menjahit, ada kursus membuat bolu, lain sebagainya. Nah itu supaya menarik, tidak lagi ada pengangguran di Kabupaten Sumedang ini. Ini agresif sekali Bu Sonia, terima kasih. Ini sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok kecamatan di Kabupaten yang 26 kecamatan ini. Ya mudah-mudahan nanti diciptakan generasi perempuan yang betul-betul siap menjadi pemimpin di Kabupaten Sumedang. Amin. Tangan. Terima kasih Kang Japar. Terima kasih. Terima kasih Teh Sonia. Ya, sama-sama. Pemaparannya dan kehadirannya. Pemirsa, Kang Teteh, para mahasiswa, demikian yang berbincang dengan Kang Japar dan Teh Sonia. Namun sebelum saya mengakhiri, bahwa KKB Ikopin welcome untuk tempat nongkrong anak-anak muda, tempat kumpul-kumpul para tokoh masyarakat, para politisi, welcome pokoknya.
Yang penting untuk menambah wawasan kita, ada kemanfaatan untuk kita semua. Itu saja mungkin pertemuan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nuhun, Nuhun. Pak Didi. Bikin tuan, iya nak, aling nak. Oke.